Para ustazah datang ke gedung riaya. Ibu Kiai Nyai Laila terlihat was-was wajahnya karena tahu suaminya ikut mengejar pelaku bersama. Tapi ketika beliau mendengar Rohyan ikut ke sana, ia merasa aman. Tanpa alasan yang bisa dijelaskan, ia yakin Abah Haji, Dharma, Roy, Abah Haji, dan Ustadz Junid bersama para santri yang jago silat itu bisa bertemu di jalan. Nyai Laila ditemani oleh ustazah-ustazah senior yang lain. Ustazah Ipa yang suaminya ikut mengejar bersama Abah Haji. Teringat bagaimana Abah Haji memegang tangannya sangat kencang dan menyebut ada cacing di dalam gedung reuni itu. Meski awalnya ia bingung, ia sudah bisa menyimpulkan bahwa ada yang tak beres dan berkaitan dengan penyerangan pesantren. Ustadz Fian melihat para santri sudah masuk ke dalam ruang kelas masing-masing, dan ia melihat para ustadz senior berbaris duduk di ruangan lobi, termasuk istrinya yang terlihat cantik pagi itu, padahal ia belum mandi. Hahai, ia hanya senang istrinya yang sedang wajahnya lebih cantik dari biasanya. Ia hanya teringat di kamar wajahnya terlihat sedikit basah, tapi ia tak melihat jelas karena buru-buru. Nyai Laila sudah sedikit hilang rasa khawatirnya semenjak tahu Roy ikut ke sana. Ia memegang secangkir teh hangat ditemani ustazah-ustazah cantiknya di kiri dan kanan. Meski ia sendiri tidak khawatir, tapi pancaran kedewasaannya keluar. Terlihat bagaimana rapinya ia menenangkan ustazah-ustazah yang lain untuk tenang menghadapi kejadian ini. Roy, ketika acara reuni kemarin, meski ia ingat pemuda itu melihat tak sengaja. Sampai sekarang Nyai Laila belum tahu pasti dan penasaran kenapa suaminya tak bisa nerawang pemuda itu. Cepat atau lambat pasti ia tahu hanya masa lalu, hanya masalah waktu. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Nyai Laila yakin ketika beliau cerita tentang cacing itu, Roy mengerti poinnya. Ia melakukan ini orang yang tak jauh. Pertanyaan Ustazah Ipa mengagetkan lamunan Nyai Laila. Sekitar jam 6. Cantik, Abang gak mau bangunin memang sengaja. Biar kalian istirahat dulu setengah jalan jauh kemarin, ucap Nyai Laila yang memang sering menyebut. Ucap Ustazah Aini tanpa melepas ingatan pagi tadi. Gak apa-apa, yang penting Abah Haji sama Abi Junid aman. Ditemani Roy sama Pak Dharma. Dapat info dari Ustadz Boim, Abah langsung ke sini. Penjelasan panjang lebar itu membuat ustazah-ustazah yang mendengar paham, mengingat siapa Kiai Basri dan juga tinggi ilmunya. Tuntun aku di jalan. Suara ringtone Mezer Zain berbunyi di HP Ustadz Fian. Ternyata dari Ustadz Junid. Halo Ustadz, gimana sekarang ada? Dengan langsung wajah Ustadz paling senior itu ceria. Alhamdulillah berhasil. Terus gimana? Habis dihajar Roy sama anak buahnya. Terus Pak Kiainya gimana? Untung karena kita datang ditahan sama Abah Haji. Alhamdulillah, mungkin itu alasan Abah Haji ikut ke sana. Beliau sudah tahu, ucap Ustadz Fian. Ya, Ana juga menyangka begitu. Sekarang orang-orang ini mau dibawa ke kantor polisi. Sekalian melamporkan kejadian vandalisme di Surau. Ya, kabari, Pak Kiai baik-baik saja. Seketika suasana pesantren di mata Ustadz Fian terang kembali. Segera ia memberitahu ustazah di gedung riaya. Beliau pun menyuruh para buli semalam yang digampar tadi untuk istirahat ke asrama masing-masing. Mereka diberi bekal tausiah akan pentingnya tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Saat sedang senang-senangnya merayakan kabar itu, Kolas sudah ngebersihin saurasron.
Tanya Ustadz Boim. Kalau Ustadz, tapi anak menemukan surat Ustadz. Ayat tuh surat. Tanya Ustadz Boim. Lagi sambil menerima. Ustadz Ujang merasa aneh sekaligus. Ustadz Ujang merasa kaget sekaligus aneh. Surat apa? Begitu pula Ustadz Boim yang menerima sepucuk kertas itu di tangannya dari Yusron. Saat dibuka isinya membuat Ustadz Boim kaget. Dari mana antum nemu surat itu? Tanya Ustadz Boim meyakinkan. Di balik awan. Maaf Ustadz. Di balik kotorian surat bersih di mimbar dibungkus plastik hitam, paket karet dan bacaan kecil di situ. Tapi apa ini ancaman? Tak mau menyempelekan, Ustadz Boim langsung menelpon sang mudir untuk mengetahui apa ini. Sekaligus ia ingin melaporkan surat ini. Saat Ustadz Boim menelpon Abah Haji, Ujang dan Fian, dengan wajah lemas ia menutup kembali teleponnya. Selesai bertanya dengan beliau, itu bukan teka-teki, ucap Ustadz Boim setelah menutup telepon itu. Nampaknya ia sudah diberitahu Pak Kiai. Itu berupa surat ancaman. Dia tahu salah satu di antara kita di pesantren Awabin ini harus mati, ucapnya lagi. Mendadak mendengar itu suasana pesantren Awabin terasa hitam. Oke guys, terima kasih karena sudah setia mengikuti kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi.